Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, syukur alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ini. Masih membahas di bab 8 tentang sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Seperti biasa mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa sebelum belajar dengan membaca suratul Fatihah dan selanjutnya dilanjutkan dengan baca doa sebelum belajar. Mari anak-anakku kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, kalian yang sangat luar biasa, kalian yang selalu semangat di pagi hari ini, kalian yang hebat. Semoga cita-cita kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian saya banggakan, sampai saat ini bisa dikatakan 60% sudah mengumpulkan tugasnya, ya. Jadi yang sudah mengumpulkan tugasnya job, ya, 2 jempol untuk kalian. Oke. Kita masuk di pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sholat Jumat. Terus yang kedua, syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah mendirikan sholat Jumat. Dan hari ini kita akan membahas tentang khutbah Jumat, ya. Kita membahas tentang khutbah Jumat. Jadi perbedaannya sholat biasa atau sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, yang menjadi perbedaan, atau sholat zuhur, hanya membedakannya pada saat pelaksanaan sholat Jumat itu ada dinamakannya khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat, ya, merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat di bawah ini. Jadi ada ketentuan, ada rukun pada saat pelaksanaan khutbah Jumat. Kapan tidak dilaksanakan rukun atau syarat khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya itu tidak sah. Jadi ketika kita sudah mempelajari ini dan kita sudah mengetahui syarat atau rukun khutbah Jumat pada pelaksanaannya, ada salah satu tidak kita dilakukan atau kita lakukan, itu tidak sah sholat Jumat kita. Apa itu rukun khutbah Jumat? 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu syarat ketika seorang khatib, misalnya saya penceramah atau yang membawa khutbah Jumat, maka saya harus melaksanakan 6 dari rukun khutbah Jumat itu. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian-pujian itu seperti contohnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Itu maksudnya. Pujian-pujiannya, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang diberikan, kesempatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kita berada di masjid ini. Itu yang termasuk pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana pujiannya? Yang kedua, mari kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, atas beliaulah kita
dari kegelapan menuju terang menerang. Itu yang dalam bentuk salawat atau bacaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang keempat, berwasiat, ya, beri nasihat, ya. Beri nasihat itu atau berwasiat itu adalah tema yang pada saat itu pada pelaksanaan sholat Jumat. Misalnya temanya tentang ilmu pengetahuan, ya, kasihkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, ya. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang dimaksud adalah berwasiat, ya. Berwasiat atau memberi nasihat kepada jamaah pada pelaksanaan sholat Jumat. Terus yang kedua, membacakan ayat Al-Quran pada salah satu dua khutbah. Kadang dua khutbah itu membacakan misalnya ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika misalnya dua khutbah itu ada perantara ayat, ya, jadi kalian memperhatikan nanti pada pelaksanaan sholat Jumat, ya, pada hari Jumat. Yang keenam, berdoa semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Jadi ketika kita sudah pada pelaksanaan khutbah pertama masuk khutbah kedua, terkadang ketika sudah seorang khatib duduk sesudah dia menyampaikan materinya atau menyampaikan tadi wasiatnya, nasihatnya, kadang dia duduk, ya, duduk dulu berdoa. Apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru bangkit lagi. Setelah itu membaca dua khutbah, berdoa alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'mah wa yukabidul mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud berdoa semua umat Islam pada khutbah Jumat atau khutbah yang kedua. Jadi yang ditulis tadi itu adalah mulai dari khutbah Jumat, terus yang kedua rukun khutbah Jumat, selanjutnya syarat khutbah Jumat, ya, syarat khutbah Jumat. Jadi syarat khutbah Jumat ini ada beberapa syarat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang, ya. Tepat siang hari saat matahari tinggi mulai bergerak condong ke arah barat, ya. Jadi pertengahan matahari, ketika misalnya dulu pada zaman Nabi belum ada yang namanya jam, karena pada zamannya Nabi itu hanya mengandalkan atau berpatokan kepada matahari, ya. Jadi ketika misalnya kita berdiri di terik matahari, bayangan kita dengan tubuh kita kalau sudah sama panjang, itu sudah masuk khutbah atau pada masuk waktu zuhur atau siang, ya. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu, ya. Seperti biasa menjadi syarat khutbah Jumat, ya. Berdiri pada saat mampu, kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Itu tadi saya bilang setelah menyampaikan materi atau nasihat khutbah Jumat, maka seorang khatib duduk setelah membaca atau sebelum membaca dua khutbah. Apa yang dibaca tadi itu tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalian harus hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, khatib disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Ini seorang khatib itu jangan berdayu-dayu suaranya, harus tegas. Ya, ketika kalian nanti menjadi pendakwah, jangan suaranya pelan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang tidak mendengar, malah mengantuk. Malah ketiduran semua. Coba lentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang namanya suara lentang. Ya, suara lentang, sehingga apa yang dimaksud apa dalam bentuk penyampaian materi khutbah Jumat itu terlaksanakan kepada jamaah. Yang kelima, khatib dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Ya, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Jadi tidak ada jeda. Misalnya khutbah kedua, khutbah pertama dilaksanakan, setelah itu menyampaikan materinya. Nah, jangan ada jeda. Jeda artinya itu setengah jam kemudian baru dibacakan khutbah kedua. Tidak ya, harus bersamaan. Ya, ketika sudah duduk langsung bacakan khutbah kedua. Jangan setelah duduk tidur. Enggak, ya, itu namanya jeda. Ya, artinya tidak jeda. Pada saat sudah dibacakan khutbah pertama, duduk, bangkit, langsung bacakan khutbah kedua. Yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Ya, artinya seorang khatib harus memperhatikan sudah berwudu, pakaiannya tidak kena najis, sarungnya tidak kena najis, topianya tidak kena najis, baru pada pelaksanaan. Kalau saat ini khatib sudah memperhatikan dari segi kesuciannya atau tahara. Khatib menutup auratnya. Khatib menutup auratnya laki-laki di mana? Atau berpakaian sopan, ya. Dan ini menjadi sudah syarat untuk pelaksanaan khutbah Jumat. Nah, jadi yang ditulis hanya ada dua. Yang pertama tadi adalah khutbah Jumat, ya. Ini yang ditulis yang pertama. Setelah yang kedua yaitu syarat khutbah Jumat, ya. Poinnya ada 7. Syarat khutbah Jumat poinnya ada 7. Ini yang saya tandai. Oke. Anak-anakku sekalian, jadi hanya sedikit yang ditulis seperti biasa. Difoto, kasih masuk di Google Classroom, dan memperhatikan apa yang saya sudah terangkan di dalam video ini. Tugas selanjutnya seperti biasa melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, ya. Melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau tidak salah kemarin sudah ayat 30 atau ayat 45, ya. Intinya menambahkan ayatnya. Contoh misalnya, kan kemarin saya sudah suruh 1 sampai 15. Pertemuan selanjutnya kemarin lagi 16 sampai 30. Kalau sekarang adalah 31 sampai 45, atau misalnya 46 sampai intinya membaca 15 ayat setiap pertemuan di Quran surah Al-Baqarah, ya, di Quran surah Al-Baqarah. Jadi bacaannya itu melanjutkan bacaannya 15 ayat setelah kita baca sebelumnya, ya. Jadi setiap pertemuan 15 ayat. Anak-anakku sekalian, nanti setelah video ini ada nanti teks ceramah atau kultum, ya. Teks ceramah atau kultum silakan salin di bukunya atau di buku tulisnya, salin di buku tulisnya. Setelah itu berceramalah, ya, buatlah ceramah dengan tema yang sudah saya kasih, ya. Dengan tema yang sudah saya kasih nanti di akhir video ini. Ya, silakan ditulis di bukunya kembali. Setelah itu bikin ceramah durasi 1 sampai 3 menit, ya, 1 sampai 3 menit. Boleh lebih, boleh, ya. 1 sampai 3 menit. Bikin ceramah sesuai dengan tema nanti saya sampaikan di akhir video ini, ya. Nanti saya sampaikan di teks video ini. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin sampai ini yang kita pelajari. Jadi ada 3 lagi tugasnya. Yang pertama tugas tulisan, terus yang kedua tugas bacaan Al-Quran, yaitu 15 ayat setelah membaca ayat sebelumnya. Terus yang ketiga adalah membuat video
durasi 1 sampai 3 menit dengan tema nanti yang saya sudah cantumkan di akhir video ini. Jadi anak-anak sekalian, itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga berkah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan baik kita maupun kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, inilah yang teks ceramahnya. Pertama, pembukaannya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi ini teks teks Al-Qur'an ya, teks bacaan mukaddimahnya ya, atau awal dari ceramahnya. Jadi ini ditulis dalam bentuk nanti pada saat materi ceramahnya. Setelah itu, setelah membaca ini, baca di ini. Oke. Jadi ditulis juga ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salim ala rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi disusun. Jadi setelah salam, membaca tadi itu, membaca ini. Setelah membaca ini, yaitu masuk di masuk ke ini. Setelah membaca tadi mukaddimahnya, setelah salam mukaddimahnya, langsung ikhwan fillah yang saya hormati ya, ikhwan fillah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita ya. Jadi ini adalah bentuk pujian kepada Allah dan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini setelah itu ditulis, setelah itu ini judul ceramah yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah pentingnya menuntut ilmu ya. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi ya. Artinya baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Talibul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Setelah itu, maka dengan ilmu kita bisa menduduki seluruh makhluk Allah ya, makhluk Allah, menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah. Dengan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Kata Allah Quran surah At-Tin ayat 5, asfala safilin. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah ya. Selanjutnya, namun Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badai, mari kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah, karena ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Selanjutnya, unzur ma qila wala tanzur ma qala. Pandanglah pembicara, jangan pandang siapa pembicaranya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini teks ceramahnya, kalian tulis di bukunya, lalu bikin video durasi 1 sampai 3 menit, boleh lebih.
Nah, setelah itu berpakaian selayaknya seperti orang ceramah, pakai songkok. Kalau ada surbannya pakai surban, pakai baju koko, pakai celana atau pakai sarung. Ya, baru tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan anak-anakku sekalian. Teks ceramahnya ini saya nanti gabungkan video awalnya dan video yang kedua ini di pertemuan nanti ini. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.